kali ini kita membahas hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Cara menentukan letak suatu unsur dalam suatu sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka ada dua hal yang paling penting kita ketahui dalam sistem periodik. Yang pertama ada golongan, dan ada juga disebutkan dengan periode, di mana golongan itu adalah merupakan lajur vertikal, sedangkan periode adalah lajur horizontalnya. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu dari golongan. Berarti golongan itu ya didapat dari mana? Dari elektron valensi konfigurasi elektron. Sedangkan periode didapat dari nomor kulit dari terluarnya. Oke, jika konfigurasi elektron berakhir di elektron valensinya adalah berakhir di S, maka ada dua kemungkinan, yaitu adalah S1, ada juga S2. Jika dia S1, maka dia menunjukkan golongan 1A. Sedangkan S2 dia menunjukkan golongan 2A. Apabila konfigurasi berakhir di B, maka kalau kita jumlahkan mencari elektron valensinya tinggal jumlahkan S ditambah dengan P. Jadi jika jumlah S tambah P-nya sama dengan 3, maka dia menunjukkan golongan 3A. Kalau S tambah P-nya menunjukkan 4, dia menunjukkan golongan 4A. Jika S tambah P-nya menunjukkan 5, dia golongan 5A. Jika elektron valensinya adalah sama dengan 6, dia menunjukkan golongan 6A. Sedangkan jika elektron valensinya adalah 7, berarti dia ada menunjukkan golongan 7A. Dan yang terakhir adalah dia menunjukkan golongan 8A apabila konfigurasi elektronnya ya adalah 8. Oke, kemudian jika konfigurasi elektron berakhir di D, maka kalau kita mencari elektron valensinya adalah jumlahkan elektron yang ada di S dan jumlahkan juga elektron yang ada di D. Jika S tambah D-nya sama dengan 3, ini menunjukkan golongan 3B. Jika S tambah D-nya sama dengan 4, dia menunjukkan golongan 4B. Kalau S tambah D-nya adalah 5, dia menunjukkan golongan 5B. Jika S tambah D-nya sama dengan 6, dia menunjukkan golongan 6B. Nah, jika elektron valensinya 7, maka golongannya juga golongan 7B. Oke, dan apabila jumlah S tambah D-nya adalah 8, 9, dan 10, ini menunjukkan golongan 8B. Ya, 8B. Sedangkan kalau dia jumlahnya 11, ini menunjukkan golongan 1B. Dan apabila jumlah elektron valensinya adalah 12, dia menunjukkan golongan 2B. Kemudian apabila konfigurasi berakhir di F, maka ada dua hal. Yaitu ada 4F, ada 5F. Kalau dia berakhir di 4F, ataupun yang disebut namanya transisi dalam, ya, ini menunjukkan golongan lantanida. Golongan lantanida. Sedangkan 5F itu adalah golongan aktinida. Nah, jadi menjawab soal yang ada di samping ini sudah bisa kita jawab. Oke, unsur yang bernomor atom 37 terletak pada dalam sistem periodik. Berarti yang pertama adalah kita tentukan dulu konfigurasi atomnya. Berarti 37X kita konfigurasikan. Nah, kita singkat berarti ini adalah KR. Berarti udah 36 ya. Nah, kemudian siap dari KR berarti 5S1. Yang merupakan elektron valensinya adalah kulit terluarnya yaitu si S. Nah, S1 ya berarti 1. Ya, maka ini menunjukkan golongan 1A. Sedangkan nomor kulit yang terluar adalah ini 5. Berarti periodenya adalah di periode yang ke-5. Jadi dia terletak adalah di golongan 1A, periode yang ke-5. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal selanjutnya. Suatu atom memiliki nomor massa 80, maka memiliki jumlah neutron 45. Yang pertama adalah kita harus cari dulu jumlah elektron. Bahwa proton sama dengan elektron, sama dengan nomor atom. Yaitu dari mana? Nomor massa dikurang neutron. Nomor massanya adalah 80, sedangkan neutronnya adalah 45, maka didapat 35. Oke, kalau sudah didapat 35 seperti ini, tinggal kita konfigurasikan. X bernomor atom 35, kita konfigurasikan, kita singkat saja, berarti dia adalah berada di AR. AR 4S2
3D10, siap 3D berarti 4P5. Yang merupakan elektron valensi pada kulit terluar adalah berakhir di P. Ya, berarti inilah yang merupakan elektron valensi 4S dan 4P. Maka elektron valensinya tinggal kita jumlahkan, berarti 2 tambah 5, berarti itu 7. Jadi dia berada di golongan 7A. Sedangkan periodenya terletak di nomor 4. Itu yang paling terbesar yang kita lihat. Ya, nomor kulit yang terbesar atau nomor kulit yang terluar. Berarti adalah yang keempat, bukan 3. Jadi periodenya adalah periode yang keempat. Jadi dia berada di golongan 7A, periode keempat. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian adalah soal selanjutnya adalah sama juga pengerjaannya, bahwa proton sama dengan elektron sama dengan Z, maka A dikurang N. Oke, dalam soal unsur X dengan massa atom 56, sedangkan neutronnya adalah 30, maka nomor atomnya adalah didapat atau jumlah elektronnya didapat 26. Tinggal kita konfigurasikan. X konfigurasinya 26. Jadi kita konfigurasikan ini AR ya, 4S2 3D6. Oke, jadi konfigurasinya berakhir di D. Berarti yang perlu kita lihat di sini ya, yang D ini ya. Oke, di D berarti konfigurasinya berakhir di D. Elektron valensinya ini ya, elektron valensinya jumlahkan elektron yang ada di S dan ada yang di D yang terakhir. Kemudian elektron valensinya adalah 8. Maka golongannya adalah, kalau dia berakhir di D berarti golongan B. Berarti 8B. Nah, sedangkan apanya? Nomor kulit terluarnya adalah kulit yang keempat. Maka dia menunjukkan periode yang keempat. Jadi golongan 8B periode yang keempat. Maka jawabannya adalah B. Oke, semoga bermanfaat.